Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin. Wa ba'd. Pada kesempatan kali ini sedikit kita akan membahas tentang Ahlul Quran yang disebut dalam sebuah hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Ahlullah, yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Siapa mereka? Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita bisa menjadi ahli Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 4 hal yang mesti kita laksanakan agar kita bisa termasuk ke dalam ahli Quran. Yang pertama adalah tilawah atau membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat. Maka langkah pertama agar kita bisa menjadi ahlu Quran adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, ya. Dan termasuk juga perintah yang terkandung dari membaca Al-Quran adalah memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, yaitu dengan mempelajari tajwid yang benar, mempelajari makhraj huruf yang benar, mempelajari sifat-sifat huruf yang benar, agar ketika kita membaca Al-Quran kita bisa mengucapkan setiap huruf dan setiap sifatnya dengan baik dan benar. Juga para ulama menyimpulkan bahwasannya standar minimal seseorang membaca Al-Quran adalah ketika dia bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu maksimal 40 hari. Artinya seorang mukmin yang baik hendaknya dia bisa mengkhatamkan Al-Quran maksimal dalam waktu 40 hari, lebih cepat lebih baik, ya. Kemudian yang kedua adalah menghafalkan Al-Quran, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, maka dia akan tinggal di surga nanti bersama para malaikat yang mulia, ya. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk memiliki hafalan Al-Qur'an semampu kita. Sedikit demi sedikit mari kita hafalkan Al-Qur'an, ya, untuk mencapai derajat kemuliaan tersebut. Sebagaimana dalam hadits yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa di surga nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam surga, ya, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan bagi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an serta mengamalkan kandungannya, iqra warqa, ya, warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, ya, Al-Qur'an, sambil terus naik, ya, naik tinggi derajatnya, ya, sambil terus naik, ya, 1 derajat naik terus ke derajat lebih tinggi, ya. Dan bacalah dengan tartil Al-Quran tersebut, ya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Karena derajatmu di surga adalah yang terakhir, ya, sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca. Maka semakin banyak hafalan seseorang, semakin tinggi pula derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Kemudian yang ketiga adalah mentadabburi, mempelajari kandungan makna Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi. Tujuannya agar ditadabburi kandungan makna ayat-ayatnya. Wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala, mengambil pelajaran dari kandungan-kandungan makna yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka
tadabbur itu menjadi satu hal yang tidak boleh terlepas dari seorang yang ingin menjadi bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim menyampaikan, "Fatadabbaril Qur'an imrum tal huda, fal ilmu tahta tadabburil Qur'an." Maka tadabburilah Al-Qur'an, pelajari kandungan makna-maknanya jika engkau menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya ilmu itu tersembunyi di balik tadabburil Qur'an. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Dan ini menjadi satu bagian yang boleh dikatakan terpenting ya. Ketika seseorang bisa mengamalkan Al-Qur'an ya, tidak sekedar membaca, tidak sekedar menghafal atau mempelajari maknanya, tapi juga mengamalkan kandungan Al-Qur'an, itu menjadi satu bagian yang tidak boleh terlepaskan, bahkan menjadi bagian yang terpenting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna hadzal Qur'an sababun." Karena sungguhnya Al-Qur'an ini adalah tali ya. Tarafuhu biyadillah wa tarafuhu biaidikum. Satu ujungnya di tangan Allah Subhanahu wa taala dan ujungnya yang lain di tangan-tangan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an tersebut dengan cara mengamalkannya ya. Kemudian beliau sambung, fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an tersebut, fa innakum lan tadhillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Karena ketika kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an, mengamalkan kandungan Al-Qur'an, selamanya kalian tidak akan tersesat. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hendaknya mengamalkan 4 hal ini agar kita bisa termasuk ke dalam golongan Ahlul Qur'an, yang mana mereka adalah keluarga dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.